Baik, selamat malam. Selamat datang Selamat kepada malam. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama di ruang virtual dan masa kaca online KBTI Kreasi dan Besuki, baik yang bergabung di ruang virtual Zoom atau YouTube channel Dhamma Meta Jember serta channel Dhamma Televisi. Sukihontu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan damai, sehat, dan sejahtera. Perkenalan, nama saya Mulyadi. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber pada malam ini, Pak Steve Sujatmiko Sukiyoto, Pak. Terima kasih sebelumnya Itu. sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Apalagi ini dengar-dengar Nalanda baru bertransformasi menjadi institut, mungkin bertambah lagi kesibukannya. Hari ini, Kamis 1 Agustus 2024 merupakan season kelima, artinya kita sudah berjalan memasuki tahun kelima ya. Dan di tahun ini sudah episode atau sudah sesi ke-48. Dan malam ini izinkan saya yang akan memandu dan masa kaca online malam ini dengan topik yang sangat menarik dan misterius menurut saya. Yaitu tentang dua tantangan berat masa depan yang sulit dimengerti hari ini. Nah, nanti tentang tantangannya apa aja, kenapa sulit dimengerti, nanti mari kita bersama-sama mendengarkan paparan dan nanti kita juga bisa berinteraksi langsung dengan Pak Steve untuk menggali lebih dalam topik yang akan kita bawakan dan kita bedah pada malam ini. Sebelum itu, mari kita mulai dengan membacakan Paritana Makarapata yang dilanjutkan dengan renungan syair Dhammapada. Kepada Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari Dhamma, mari kita bersikap anjali. Izinkan saya untuk membacakan Paritana Makarapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Silakan kepada Miss Elmi untuk membacakan syair Dhammapada sebagai salah satu bentuk perenungan kita pada malam hari ini. Dhammapada Jarawago Syair 146. Ko Nuha So Kima Nando Nichang Pachalite Sati Antaka Re Nao Natha Pati Nakawe Sathati, yang artinya mengapa tertawa, mengapa bergembira kalau dunia ini selalu terbakar. Dalam kegelapan, tidakkah engkau ingin mencari terang? Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Miss Elmi atas pembacaan syair Dhammapadanya. Mari sebelum kita mulai, mari kita mengenal lebih jauh sedikit. Saya akan membacakan profil dari Pak Steve, narasumber kita malam ini. Profil narasumber kita malam ini, nama beliau Steve Sujatmiko, pendidikan beliau yang pertama Doktor Manajemen Strategi dari Universitas Trisakti, Coaching Master dari Australia, MBA Finance dari University of Oregon, MBA Marketing dari University of Oregon,
BA Psikologi dari University of California, lalu BA Sosiologi dari University of California. Sangat beragam bidang pendidikannya ya. Pengalaman beliau di dalam berkarir saat ini Wakil Ketua STAB Nalanda yang telah menjadi Institut Nalanda, lalu CFO dari Sababa Industry, Direktur HRD dari S Hardware, Direktur HRD and Strategy dari Guinness Indonesia, dan Senior Manager UC Berkeley. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan pengetahuan apa yang nanti akan beliau sampaikan ke kita, yang pastinya akan sangat berguna untuk menambah pengetahuan dan mungkin kebijaksanaan kita. Kepada Pak Steve, disilakan. Terima kasih. Eh, Terima kasih atas undangannya ya. Saya akan langsung pergi ke share screen. Nah, udah kelihatan ya. Jadi apa namanya? Gambarnya cakep banget gitu ya. Buatan yang sulit dimengerti hari ini. Yang sulit dimengerti oleh siapa gitu ya. Yang sulit dimengerti oleh kita-kita gitu ya. Yang karena kita selama ini tidak mengalami apa yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Jadi walaupun kita banyak mendengar, tapi kayaknya kita kita akan kesulitan gitu ya untuk apa namanya untuk mengerti apa aja gitu ya. Sebelumnya saya mau nambah ya bahwa saya sekarang sedang mengambil S3 saya di Jiangxi, University of Chinese Medicine di China gitu ya. Ini adalah Jiangxi ya, ini adalah studi saya ya. Eh, Apa namanya TCM, Traditional Chinese Medicine. Nah ini adalah saya bersama dengan beberapa teman ya dari Indonesia. Eh, dan ini karena PR saya banyak sekali, jadi saya buat PR gitu ya, buat PR di tempat yang sangat sepi, dan kalau lapar tinggal menyetop kendaraan di jalan. Ini di China, mungkin ya kelihatan dari tulisannya gitu ya. Nah, teman-teman, menurut saya salah satu yang luar biasa itu memang China itu semuanya luar biasa. Jadi ini kami ya di Jiangxi, University of Chinese Medicine, eh, silahkan ya. Kalau kita belajar itu banyak sekali. Ini saya tempelkan di sini in case ada teman-teman yang tertarik ya dan kepengen tahu lebih jauh. Karena kalau Anda belajar, maka Anda bisa mendapatkan double degree. Yang satu adalah Chinese Medicine dari Nalanda, dan satunya dari Jiangxi. Ya. Yang satu untuk buka praktik di Indonesia, yang satunya untuk buka praktik di seluruh dunia. Ya. Dan Jiangxi itu beasiswanya dahsyat. Gitu ya. Nah, ini dan saya merasa sangat bersyukur, maka itu saya share di sini sekalian. Oke, jadi ini adalah hari ini ya. Dan ini kira-kira adalah hari esok. Ya. Jadi hari esok itu sudah hampir pasti jauh lebih panas daripada hari ini. Ya. Kecuali kita melakukan sesuatu. Dan belum ada sesuatu yang kita lakukan sehingga makin lama ya sekarang kita ini sudah bukan di sebelah kiri, kita ini sudah mulai ada di tengah. Gitu ya. Kita akan masuk ke dunia yang sangat panas. Kita yang mungkin banyak dari kita yang sudah akan meninggal lebih dulu. Jadi siapa yang akan mewarisi hari yang panas ini itu adalah generasi yang kedua gitu ya, yang kasihan sekali, generasi setelah kita ya. Jadi menurut para pakar ada dua tantangan masa depan yang sulit sekali untuk ditangani gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah ekonomi yang makin tidak menentu ya. Terutama untuk orang-orang yang masih muda saat ini ya. Rasanya itu tantangannya jauh lebih besar daripada yang kita hadapi kira-kira 30 tahun yang lalu. Misalnya ya, macet ini ya seluruh dunia ya. Eh, Macet ini bukan cuma di Indonesia, walaupun kita sudah komplain kalau ada di Jakarta atau Surabaya ya, tapi di seluruh dunia ya. Di China, di Amerika ya, di mana-mana itu memang
Oke. Ini ada pemberitahuan. Apa namanya? Kurang jelas ya suaranya ya. Sorry, sorry. Kurang jelas ya. Eh, kayak agak putus kresek gitu. Oh gitu ya. Putus-putus gitu ya. Oke. Nggak putus tapi eh, kayak ada sedikit kresek gitu Terus gimana gitu. gitu. Oh gitu ya. Oke. Oke. Semoga membaik ya. Eh, Kemudian yang kedua adalah sepinya bisnis yang belum pernah dialami oleh dunia ini sejak sekitar eh, ratusan tahun yang lalu gitu ya. Jadi ratusan toko retail menjadi sangat sepi ya karena online sangat nyaman ya. Jadi kita masuk ke dalam pengaruh dunia digital yang konkret ya. Nah ini misalnya adalah di Hong Kong ya. Em, Banyak sekali toko-toko yang tutup. Ya. Dan harga juga menjadi tidak terkontrol ya. Uang yang seharusnya bisa beli berapa sekarang tinggal berapa gitu ya. Dan akibatnya banyak stok yang memang tidak terjual gitu ya. Karena itulah maka orang-orang akan pikir untuk menghemat sebanyak mungkin ya. Kota-kota ya, di seluruh dunia penuh dengan bisnis yang gagal ya, dan berbagai pengangguran yang menakutkan ya. Bukan hanya di barat yang sangat banyak sekali, tetapi juga di timur ya. Baik timur. Harga yang tak terkontrol ini justru menciptakan kesempatan ya teman-teman yang berhasil ya. Berhasil untuk memecahkan situasi itu seperti teman-teman di Megacuan gitu ya yang ngantri ya, saya bahkan melihat yang di Cempaka itu sampai nggak bisa masuk lagi loh ngantrinya seperti itu. Uh, Terus kekeringan ya kekeringan ini membuat harga pangan menjadi lebih mahal sudah kita income sudah lebih berat ya dan eh, barang-barang jadi lebih mahal. Untuk di banyak negara sangat mahal, sementara di China murah gitu ya. Sehingga import, dan karena import maka negara-negara ini import makin lama makin kehilangan kekuatannya untuk produksi diri sendiri gitu ya. Dan kemudian China banyak disalahkan gitu ya. Padahal mereka mati-matian, mereka mati-matian berusaha untuk supaya murah. Terus peternakan yang luar biasa ya, yang binatang yang hidup hanya untuk dieksploitasi ya. Ini binatang-binatang ini tidak punya tempat untuk jalan-jalan ya. Hidup hanya untuk diperah susunya dan kemudian ketika kita melihat iklannya wah ternyata sapi-sapi ya kambing-kambing itu hidup di lapangan yang hijau padahal sama sekali tidak demikian. Um, dan ini yang baru-baru ini agak ramai ya, yaitu ternakan buaya, di mana buaya itu sejak lahir sampai mereka dibunuh itu diisolasikan ya oleh Hermes ya atau Hermes ya. Jadi eh, satu ekor apa namanya buaya kecil ya, kalau tiga dibunuh itu bisa menghasilkan tas yang harganya itu 50.000 US dollar gitu ya. Jadi bayangkan ya, berapa keuntungan dari Hermes gitu ya kalau di dan sangat banyak orang-orang yang mau gitu ya untuk mengeksploitasi dan membunuh binatang-binatang ini gitu karena menurut mereka ya memang manusia lebih tinggi punya apa namanya derajatnya dan lain-lain tidak ada pemikiran bahwa suatu hari mereka mungkin akan jadi salah satu dari binatang. Terus kemudian kekhawatirannya karena hutan Amerika yang luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa besar ya. Hari ini kayaknya mencapai 34 triliun US dollar. Itu sudah melampaui GDP dari negara terkaya di dunia ini. Dan pertanyaannya, kemana uang itu? Siapa yang bayarnya? Siapa yang akan bayar? Apa yang terjadi apabila itu terus terjadi? Karena saat ini dengan sangat cepat terjadi. Hanya dalam waktu sekian minggu, ya maka sudah bertambah utangnya menjadi 1 triliun US dollar. Jadi kayaknya dalam waktu hidup kita ini kita akan mengalami ya, akibatnya. Terus 3 juta ton makanan ya, 3 juta kayak terbuang gitu. Setiap hari itu setiap hari. Jadi makanan-makanan di buffet, makanan-makanan di restoran bintang 5 yang nggak boleh dimakan lagi. Ya.
makan di berbagai restoran. Ya. Sementara itu 1,1 miliar ya orang itu betul-betul kelaparan, betul kelaparan ya. Sementara 3 juta ton ya yang bisa memberikan miliaran orang itu terbuang. Jadi ada imbalance. Dan China hari ini yang sebagai pabrik ya dari dunia. Jadi kita pun terpengaruh gitu ya. Kita berpikir ingin bersaing dengan mereka. Mereka mensuplai seluruh dunia gitu ya. Itu adalah tantangan yang pertama gitu ya. Yang kedua itu adalah VUCA, volatile, eh, apa namanya, unpredictable, kompleks, dan ambigu ya, artinya dunia yang akan datang ini sangat sulit untuk dimengerti ya, apalagi diprediksi dalam dunia VUCA, dan dimulai dengan udara yang jauh lebih panas daripada yang dapat kita mengerti ya, yang dapat kita mengerti. Beberapa tahun lagi ya, menurut berbagai pakar ya, tidak mungkin hidup tanpa air condition ya. Jadi dan tidak mungkin ya terlalu panas gitu. Jadi ini masalah sudah luar biasa. Dan kemudian penyakit-penyakit aneh, radiut-radiut aktif yang tidak kita mengerti, yang disebabkan oleh angin, ya, laut, dan seterusnya. Ya. Dan akibatnya berbagai binatang-binatang, tumbuh macam-macam, manusia juga aneh-aneh, orang-orangnya juga aneh-aneh gitu ya. Terus di seluruh dunia, kurangnya tenaga medis yang konten ya, dan harga obat yang asyik sekali mahalnya, ya, yang sayang sekali, sehingga banyak sekali orang yang harus menghabiskan seluruh tabungannya seumur hidupnya untuk sembuh atau bahkan belum tentu sembuh. Ya. Jadi eh, dan kemudian pengungsi-pengungsi ya yang yang gimana ya yang merasa bahwa hidupnya itu seharusnya begini, tapi ternyata itu yang mereka alami. Terus laut yang menjadi harapan ya untuk masa depan itu sekarang ternyata tercekik gitu ya oleh jutaan yang membunuh ikan ya, sehingga kelak harapan kita bahwa dunia akan disuplai oleh apa namanya laut itu mungkin tidak akan terjadi seperti itu ya. Dan jutaan ubur-ubur ini bukan cuma membunuh laut gitu ya, tapi juga meracuni ya, meracuni kita jaringan global yang saling berhubungan ya, dan begitu ada satu yang apa namanya yang mati listriknya ya, maka seluruh dunia terganggu ya. Jadi apa namanya ke eh, interkonektivitas kita ya. Nah, kita terus ya perang yang tidak terkontrol karena beberapa negara memang hidupnya itu dari perang gitu ya, sehingga mereka harus terus berusaha supaya terjadi peperangan gitu ya, peperangan. Nah, ini tenaga nuklir yang tidak terkontrol gitu ya. Oh, masih pecah ya? Bukan pecah, pasti gempa. Kayaknya mungkin yang di laptop bisa di apa? Bisa di live apa? Yang live audio ya. Audionya Yang di bisa di laptop live. ya, Pak kan? Audionya di live, Pak. Live di apa? Oke. Udah lebih bagus. Oke. Sudah Pak, sudah. Oke, mantap. Nah, dan kemudian yang sangat menegangkan itu adalah bangkitnya kelompok negara BRICS gitu ya, yang akan menandingi G20 kelompok barat ya. Ini akan ini sangat interesting gitu ya, karena negara-negara barat yang hari ini kaya karena pada abad 18 mereka mengadakan pelayaran ya ke seluruh dunia dan mengadakan kolonisasi kepada negara-negara yang kalah apa namanya yang kalah berkuasa. Hari ini mereka tidak lagi
punya kekuatan untuk hal itu gitu ya. Menurut saya sih negara-negara barat ini harus inovasi atau mereka akan jatuh miskin gitu ya. Dan kayaknya tidak semudah itu ya. Jadi era barat yang telah menguasai dunia selama 500 tahun ya, ini mungkin akan berakhir ya, diganti dengan era timur gitu. Namun kepandaian mereka tidak akan sia-sia ya, mereka juga akan terus. Nah, China ini memang luar biasa ya, karena berhasil mengangkat 850 juta, gila, dari 30 tahun terakhir gitu. Dari unbelievable gitu ya. Ini betul-betul tidak terpredictable. Tidak pernah ada dalam sejarah manusia terjadi hal seperti ini ya. Kembali ini adalah VUCA, unpredictable. Jadi tantangannya masih banyak sekali ya, dan contoh-contohnya. Jadi bagaimana ya, bagaimana manusia menghadapi kedua tantangan maha besar ini? Ya. Ternyata ada bantuan yang tak terduga, karena sekarang semua manusia sudah menyerah gitu ya. Bahkan para pakar ngomong-ngomong, tetapi panas tetap berjalan ya. VUCA makin parah ya. Dan orang-orang miskin tidak terbantu kecuali di negara-negara tertentu. Jadi adakah bantuan yang datang dari luar gitu ya? Dan ternyata memang ada ya, yaitu AI, artificial intelligence. Walaupun banyak sekali orang yang sangat ketakutan gitu ya, dan memang patut untuk ditakuti ya. AI tidak dapat dihindari ya. Terlalu dahsyat gitu ya. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang jumlah pasir di bumi gitu ya. Jumlahnya itu 7,5 kali 10 pangkat 18 gitu. Jadi kalau Anda pergi ke pantai Kute ditambah sama Sanur gitu ya, ditambah sama pantai Bondi yang ada di Australia, pantai manapun Florida segala macam. Dan dijumlah semua pasirnya itu 7,5 dikali 10 pangkat 18. Jadi 10 dengan 18 nol di belakangnya ya. Itu adalah jumlah pasir di bumi. Dan ternyata masih kalah dengan jumlah galaksi ya. Jumlah galaksi di angkasa yang 7 kali 10 pangkat 22. Jadi bayangkan gitu, yang kita lihat itu ternyata lebih banyak daripada jumlah pasir di angkasa. Namun kalau dibandingkan dengan jumlah langkah yang ada di catur itu adalah 10 pangkat 120 ya. Dan jadi bayangkan betapa banyaknya gitu ya. Dan langkah di catur ini masih kalah dengan langkah di games yang lain lagi. Dari timur juga, yaitu Go ya, yang jumlahnya adalah 1 kali 10 pangkat 700 gitu ya. Bayangkan teman-teman ya. Karena itulah maka untuk menjadi juara di Go biasanya sudah harus mulai belajar sejak umur 3 tahun, ya 4 tahun gitu ya. Nah, bagaimana AI mengalahkan catur? Sudah lama ya, sudah tahun bahkan sebelum tahun 2000. Nah, sekarang bagaimana AI mengalahkan Go gitu ya. Dan ternyata juara dunia Go juga takluk karena desainer dari AI memasukkan banyak data. Namun yang baru itu adalah bahwa mereka hanya tidak masukkan data lagi ya, tetapi mereka meminta si AI belajar dan kurang dari 6 jam dia telah dapat mengalahkan juara dunia Go yang telah belajar selama puluhan tahun ya teman-teman. Jadi Anda bisa bayangkan pointernya itu kayak apa gitu. Dan kalau Anda pakai ChatGPT itu belum apa-apa. Kalau Anda pakai Copilot itu malah mendekati kurang pinter gitu ya. Dan jadi setiap tahun kepandaian dari AI itu meningkat karena apa? Karena mereka sendiri yang meningkatkan kepandaian mereka. Ya. Jadi manusia sudah ditinggal ya oleh AI. Namun itu baru AI versi sempit gitu ya. Kita bahkan belum masuk ke AI versi lebar. Dan kemudian kita akan masuk ke AI versi super ya. Jadi bayangkan. Jadi masih panjang sekali AI ini. Kita baru menyentuh AI yang baru dan sudah pointernya sangat mati. Dan kalau AI itu menggantikan guru,
maka apapun pertanyaan seperti ChatGPT gitu, dia tinggal mencari jawabannya itu di seluruh internet. Selama itu ada di internet dia bisa jawab. Gitu. Dan kalau tidak ada di internet dia bisa menjelaskan dengan logika mereka yang sangat dahsyat. Ya. Itu adalah AI. Tahun 2022 ini adalah lukisan yang dibuat oleh AI dan memenangkan hadiah seni lukis terbaik. Gitu ya. Begitu juga musiknya. Gitu ya. Musik The Beatles yang sudah tidak pernah ada itu ternyata bisa ditiru oleh AI. Teman-teman. Ya. Habis ini semua pekerjaan akan di take over sama AI, bahkan berbagai expert sekalipun ya, tukang masak kayak tukang operasi, tukang AC, tukang apapun ya. Ini adalah drone ya, drone dari China yang membuat padang gurun itu menjadi hijau ya. Dan drone-nya itu pakai AI ya. Jadi drone-nya yang mikir ya, ini seharusnya kayak apa gitu. Anda bisa bayangkan gitu. Nah, untuk yang sekarang kita yang sudah mulai mau tua ya, kita tidak usah khawatir ya. Kalau ditinggal itu kan banyak tuh video-video tentang orang-orang yang ketakutan gitu ya. Nanti kalau ditinggal anaknya kayak apa? Jawabannya tidak usah takut ya. Karena apa? Ada AI. AI lebih menyenangkan ya, lebih ramah, lebih lucu ya, lebih tidak tegang dan lebih lain-lain. Gitu. Dan bisa cerita sampai kita ngantuk sendiri gitu ya. Bisa bawain minum, bisa buatin jus, macam-macam. Nah, yang lebih mind-boggling lagi, para AI ini akan berkumpul dan membuat AI yang lebih canggih daripada diri mereka. Jadi Anda bisa bayangkan ya, bahwa era kepandaiannya manusia, ya, Homo sapiens sapiens, ya, manusia yang bijaksana, itu telah berakhir. Ya. Saat ini sebetulnya sudah berakhir. Ya. Jadi kedua masalah yang tadi kita sebutkan itu akan terpecahkan ya oleh bantuan yang tak terduga dari AI. Namun bantuan yang tak terduga ini juga akan merupakan sumber bencana yang tak terkendali karena kita tidak tahu bahkan hari ini ya bagaimana sebetulnya AI itu memecahkan masalah. Kita bahkan tidak tahu prosesnya seperti apa. Mendadak mereka sudah memecahkan masalah itu ya teman-teman. Nah, dan siapa yang akan menghadapi mereka? Ini generasi kita yang akan datang. Jadi kita perlu punya 4 sifat yang perlu kita kembangkan dan yang perlu kita tularkan untuk generasi ke depan agar dapat menghadapi itu sebetulnya. Dan bukan kepandaian, tapi pertama adalah keyakinan. Keyakinan. Jadi sangat-sangat penting bahwa kita punya keyakinan bahwa kita akan tetap ya bisa menundukkan masa depan dan bahwa apapun yang terjadi kita akan mampu menghadapi semua tantangan itu. Mereka yang yakin sangat berbeda dengan mereka yang tidak yakin. Percaya diri, karirnya jauh lebih luas, ya, dan mereka jauh lebih adaptif, ya, karena mereka yakin. Maka begitu mereka melihat tantangan itu bukan merupakan suatu hal yang menakutkan, gitu, tapi suatu tantangan. Ya. Dan ternyata mereka juga jauh lebih berbahagia. Tadi dikatakan di Dhammapada, ya, kenapa tertawa gitu ya? Kenapa itu? Padahal dunia sedang terbakar. Ya, kalau Dalai Lama jawabnya tujuan hidup kita yang pertama itu adalah berbahagia. Ya, walaupun terbakar kita harus tetap berbahagia. Itu. Dan yang kedua apa? Tujuan kita di dalam hidup ini. Yang kedua bukan cuma kita yang perlu bahagia, kita perlu membahagiakan orang lain. Ya, kita perlu sungguh-sungguh berpikir tentang bagaimana membahagiakan orang lain. Ya. Dan kita mulai dengan yakin bahwa kita akan mampu mengalahkan semua tantangan. Yang kedua adalah tangguh. Ya, ini tangguh ini bagus banget ya, tidak takut akan kesulitan. Ya. Betul yang dikatakan oleh Sang Buddha itu sudah jelas betul sekali. Dunia ini begitu lahir akan ada kesulitan, tidak apa-apa gitu ya. Maka jawaban kita adalah, ya sudah, saya sudah lahir, saya akan menghadapi itu. Ya. Kita jadi tidak mudah menyerah. Dan mereka yang tangguh, percaya diri seperti tadi, ya, mampu menghadapi stres, mampu beradaptasi, dan karena mampu menghadapi stres, maka mereka jauh lebih sehat daripada mereka yang belum sudah menyerah. Ya. Jadi sangat-sangat penting, teman-teman. Yang pertama tadi yakin, yang kedua tangguh, dan yang ketiga adalah ini, ya,
sangat penting, emotionally intelligent, yaitu emosi yang terkendali, ya. Emosi yang terkendali. Ini mungkin segala-galanya. Ya. Jadi makin lama dunia makin VUCA, makin stressful, ya. Dan kalau kita punya kontrol ya atas emosi kita, maka pengaruh negatifnya terkendali. Ya. Dan akhirnya kemampuan keempat adalah kemampuan untuk berpikir kritis, ya. Yaitu mengevaluasi situasi yang dihadapi, ya, dan kemudian memikirkan, oh ini loh, artinya ini loh, ya, kemampuan berpikir kritis, ya. Mereka yang mampu berpikir kritis cenderung pandai, ya, cenderung tidak mudah menyerah, mampu memecahkan masalah, berbagai masalah, ya, dan mampu membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan tidak ikut-ikutan, ya. Jadi sekarang sudah ada mie gacuan, ya. Semoga yang mampu berpikir kritis tidak ikut-ikutan buat mie gacuan atau mie cuan sedikit atau dan seterusnya. Kita perlu sesuatu yang betul-betul kreatif. Dan luar biasanya kita bisa mendidik hal itu, ya. Kita bisa mendidik keempat hal itu kepada generasi yang akan datang. Jadi sudah kita nggak ada, ya, mereka bahkan mampu lebih dahsyat lagi. Nah, kemampuan-kemampuan ini itu ternyata teman-teman sulit, ya, muncul dengan sendirinya. Begitu lahir nanti kita berharap semoga mereka memiliki kemampuan ini. Tidak ada itu, ya. Tidak ada. Jadi kemampuan-kemampuan ini makin lama makin perlu untuk diajarkan. Dan siapa yang mengajarkan? Orang-orang yang ada di samping mereka. Nah, jadi kebiasaan orang tua kayak apa, ya? Orang-orang seperti apa yang tidak membantu? Yang pertama itu adalah tidak punya waktu bersama mereka, ya. Sehingga apa? Sehingga dikasih ganti. Nih, kamu main handphone aja, ya. Supaya apa? Supaya tidak rewel, supaya tidak telepon terus orang tuanya, supaya tidak mengganggu dan seterusnya. Padahal perusahaan-perusahaan handphone itu membayar sangat mahal para ahli yang tugasnya hanya satu, ya, para ahli-ahli di perusahaan-perusahaan handphone maupun game dan lain-lain. Yaitu apa? Tugas mereka adalah membuat orang yang adalah menciptakan addiction, menciptakan kemelekatan, menciptakan Kecanduan. apa? Kecanduan. Kecanduan, betul, ya. Mereka dibayar mahal sekali, mungkin 10 kali lipat gaji-gaji kita hanya untuk berpikir bagaimana game yang selanjutnya akan buat orang kecanduan. Bagaimana bentuk handphone yang selanjutnya akan buat anak-anak kecanduan. Bagaimana? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi orang tua yang sengaja memberikan handphone kepada anak-anaknya itu membantu orang-orang yang pintar itu untuk buat anak-anaknya kecanduan. Ya. Dan yang kedua adalah orang-orang tua yang masih kuno, ya, mengatakan bahwa itu loh, kalau anak tidak bisa, itu diancam saja. Ya. Saya masih ngelihat banyak orang-orang yang mengancam dan mengira bahwa ancaman itu akan merubah anaknya. Memang betul, ya, anaknya berubah. Berubah apa? Benci sama dia. Dan oh my God, jadi apa namanya, kelak kemudian hari ketika dia ingat pada orang-orang yang mengancam itu tidak akan ada kangen gitu, ya, tidak ada kerinduan, ya. Tapi yang ada apa? Stres, gitu, ya. Sehingga nanti perlu pergi ke psikolog, psikiater dan lain-lain untuk menghilangkan sisa-sisa, residu-residu dari ketakutan-ketakutan itu. Tenggelam sendiri, ya, mereka sendiri mungkin sudah tenggelam, ya, di dalam gadget, ya, sehingga anak-anaknya, ya, tidak punya waktu lagi, ya, untuk anak-anaknya. Dan yang juga sangat mengganggu itu adalah orang-orang yang tidak mengenal cara mengontrol emosi, bisa marah, bisa membentak, bisa mukul malah, ya. KDRT itu, orang-orang KDRT itu menakutkan sekali, ya. Itu mereka juga korban, tapi mereka juga akan ciptakan korban-korban yang berikutnya. Dan anak-anak yang tidak mampu terpaksa mengalami itu, ya. Dan mereka pelan-pelan juga ketularan mengira bahwa tidak mengontrol emosi itu ternyata oke, gitu, ya. Karena mereka dikelilingi oleh orang-orang seperti itu, ya, teman-teman. Jadi kalau itu cara yang tidak baik, bagaimana cara yang baik? Ya. Cara yang baik, kita, ya, teman-teman kita yang sudah melewati itu, ya, yang sudah dewasa dan lain-lain, kita harus betul-betul sadar, ya,
bahwa dunia ini perubahannya makin lama makin besar. Kalau kita dikelilingi oleh perubahan yang sangat lambat, itu ya mungkin karena lingkungan kita itu. Ya. Namun itu bukan PR kita. PR kita adalah betul-betul menyadari. Ya. Dan kemudian memaksa diri kita berpikir, gimana ya? Tidak menganggap bahwa itu akan terpecahkan dengan sendirinya. Ya. Dan kalau kita sendirian tidak bisa, maka kita mungkin punya teman-teman lain ya, yang bisa berpikir, apa yang kira-kira akan terjadi. Ya. Karena ini akan terjadi. Jadi kita perlu mengenal dunia masa depan. Ya. Betapa canggih ya, teknologi-teknologi itu. Ya. Dan peluang-peluang apa yang muncul, bukan cuma problem gitu ya. 80% kita adalah negatif, tetapi kita harus mengembangkan yang 20% kecenderungan. Kalau cepat, nanti apa yang akan terjadi? Apa peluang-peluang yang akan muncul? Terus bukan ketakutan, tetapi bersemangat. Ya. Jadi memang universe yang ini, ya, single universe kita ini umurnya sudah 14 miliar tahun. Masih ada multiverses yang lain. Mungkin ada yang lebih tua, mungkin ada yang tidak. Tapi dunia di mana kita saat ini sadar itu sudah 14 miliar. Jadi tidak heran ya bahwa makin lama makin cepat. Gitu ya. Dan banyak yang menolak gitu ya, kepingin apa yang sudah terbiasa dan kembali ke masa lalu. Tapi demi generasi depan sebaiknya bersemangat kita ya, sebaiknya. Terus kita mesti belajar melek digital ya, sehingga kita betul-betul alat-alat yang populer ya, Python lah untuk AI gitu ya, Excel yang baru, PowerPoint itu betul-betul membantu ya untuk kita untuk lebih produktif, membantu kita untuk belajar lebih canggih, ya, untuk lebih sistematis dalam berpikir, untuk lebih jelas dalam mempresentasikan ide-ide kita. Jadi alat-alat itu kita mungkin tidak perlu harus jadi ahli ya, tetapi kita perlu mengerti gitu. Sehingga kita sendiri berubah ya. Dan kita perlu alat-alat itu untuk, karena cara yang lama mungkin udah membosankan gitu. Seperti kita kalau nonton TV, film-film yang lama itu kita mungkin tidak mau nonton lagi. Gitu. Begitu juga cara kita yang lama mungkin orang lain sudah tidak mau. Gitu. Terus passion, ya teman-teman, passion. Kita harus tertarik. Kalau anak-anak yang zaman sekarang ini tertarik, kita mungkin perlu belajar untuk tertarik pada apa yang buat mereka tertarik. Jadi bukan mengabaikan mereka, tetapi belajar. Apa sih yang buat kamu tertarik? Ya. Nah, dan kemudian nomor 1 mungkin ya, bukan nomor 5, itu adalah mengusahakan supaya orang-orang di sekitar kita itu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Ya. Tidak ada satu agama pun yang tidak memperingati hal ini. Semua agama memperingati. Hati-hati kalau kumpul dengan orang yang tidak benar. Jadi itu. Nah, dan saya pengen sharing. Saya kenal dengan beberapa orang yang sangat menyenangkan dalam hidup saya. Betul-betul menyenangkan. Dan ternyata mereka menguasai ilmu coaching, teman-teman. Ya. Ilmu coaching yang saya miliki adalah cognitive behavior coaching. Tetapi tidak hanya itu di dunia ini. Ada banyak ilmu coaching. Dan Anda at least mesti menguasai salah satu. Ya. Mendadak kalau kita menguasai ini, kita menjadi orang yang jauh lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Ya. Saya sudah belajar macam-macam, tetapi saya harus mengatakan bahwa ketika saya belajar coaching itu, saya baru melihat bahwa ini adalah ibu dari semua ilmu sosial, gitu ya, menurut saya. Jadi belajarlah teman-teman ya, dan belajar mendengarkan, gitu ya. Mendengarkan dan kemudian belajar bertanya yang dahsyat, gitu ya. Jadi ilmu coaching adalah ilmu untuk mendahsyatkan orang lain, ya, bukan mendahsyatkan kita. Tetapi ketika kita belajar mendahsyatkan orang lain, otomatis kitanya juga jadi dahsyat. Gitu. Jadi ilmu ini jangan sampai lupa, gitu ya. Jangan sampai lupa. Kalau Anda kepengen tahu lebih banyak, itu saya taruh nomor telepon saya bukan untuk ngajarin ya, tapi untuk sharing sedikit ya tentang kayak apa gitu ya.
ilmu ini mampu motivasi ya, mampu membantu mereka ya menemukan goalnya ya, dan bahkan mampu membuat mereka memecahkan masalah-masalah pribadi yang tidak mau mereka share dengan kita ya, teman-teman. Jadi kesimpulan teman-teman, kesimpulannya pertama, di masa lalu, masa kini, masa depan ya, ketidakberbahagiaan kita itu muncul ketika kita memikirkan diri sendiri. Coba Anda perhatikan ya teman-teman, pada saat Anda stres, hampir pasti 99% itu karena kita sedang memikirkan diri sendiri ya. Jadi kalau kita belajar hal-hal yang diajarkan oleh maha guru kita gitu ya, bahwa kita ini sebetulnya do not exist, bahwa kita ini sebetulnya perlu menyebarkan kasih sayang dan lain-lain, maka sulit gitu ya, sulit untuk menderita sebetulnya ya, sulit untuk menderita. Jadi orang-orang yang susah, orang-orang yang mengkritik orang lain, orang-orang yang stres, hampir pasti 99,9% sedang memikirkan dirinya sendiri ya. Jadi bagaimana caranya? Pikirkan orang lain, teman-teman ya. Usahakan untuk memberikan kepada orang lain. Kalau Anda tidak bisa memberikan tidak bisa memberikan uang ya, berikan pikiran Anda ya. Berikan kasih sayang Anda. Ketika Anda stres di jalan karena macet gitu ya, segera ya, doakan supaya semua orang yang macet di sekitar Anda itu berbahagia. Doakan supaya mereka itu sukses ya. Doakan supaya mereka itu terhindar dari semua penyakit. Doakan supaya orang-orang yang mereka cintai itu hidup selamanya. Doakan supaya mereka sedih, dan doakan macam-macam gitu. Walaupun orang-orang itu tidak Anda kenal gitu ya. Anda melihat orang-orang yang ada di Gojek di samping Anda, Grab yang di samping Anda, sopir yang di sana, orang yang hampir menabrak Anda, semua Anda berikan. Anda berikan apa? Kasih sayang ya, teman-teman. Berikan itu. Dan Anda mendadak merasa very happy ya. Nah, ini ada buku ya. Ini cukup menarik, Spiring Karyantu Siddhartha ya. Coba dalam saat dalam saat yang unik ya, bahkan Siddhartha itu masih memikirkan umatnya ya. Jadi buku ini menurut saya funny gitu ya. Ini tentang Siddhartha dan pada waktu beliau hidup ya, dan ada raja, ratu dan lain-lain. Jadi ini. Jadi teman-teman ya, kembali. Dunia akan makin sulit, dunia akan makin kompleks, dunia akan banyak berubah. Ya. Namun yang akan membuat kita tetap tenang, bahagia, itu bukan perubahan di luar sana, ya, tetapi kita sendiri. Betul-betul di dalam diri kita ini ada dunia, ya, dunia sendiri yang terpisah dari dunia yang luar. Nah, jangan terus melihat ke depan, gitu ya. Tetapi pada saat Anda sudah istirahat, lihat dunia yang ada di dalam diri ini, ya. Cultivate, grow, berikan cinta sebanyak-banyaknya kepada dunia yang ada di dalam diri Anda dengan cara mencintai orang sebanyak-banyaknya, gitu ya. Aneh sekali kan ya, bahwa kita ini akan membuat diri kita menjadi sangat wonderful, sangat beautiful, sangat berbahagia dengan memikirkan orang lain. Dan kemudian pelan-pelan kita sadar bahwa itu adalah satu-satunya gitu ya, cara yang diajarkan oleh maha guru kita, bahwa sekompleks apapun dunia ke depan, sedahsyat apapun yang ada di luar, sepanas apapun, itu ternyata dapat kita tanggulangi, ya. Asal apa? Asal kita tetap excited gitu ya. Asal kita tetap berbahagia. Kita penuh dengan curiosity, penuh dengan rasa ingin tahu gitu ya. Apalagi dunia ini, apalagi yang terjadi? Ya, apalagi yang terjadi? Ya. Oke. Itu aja. Terima kasih teman-teman atas waktunya, ya. Dan saya akan
stop di sini. Ya, terima kasih banyak Pak Steve. Eh, Walaupun kita merasakan, tapi kalau nggak di-sharingkan di sesi gini, nggak berasa kadang-kadang perubahan luar biasa kita ini. Saya tahu nih cuaca makin panas dan dalam 1-2 tahun ini jomplang sekali rasanya suhu dunia Yes. ini. Tapi Dan kalau akan makin diginiin, panas. ya, kalau diginiin, di-sharingkan ini jadi lebih, oh ya ternyata memang lebih sadar. Baik, terima kasih Pak Steve. Ini dunia ini ekonomi makin tidak menentu ya. Lalu tadi Pak Steve sempat singgung tentang VUCA. Mungkin kalau teman-teman bingung, eh, apa? Saya kasih contekan lah ya dari Google itu. Itu tentang eh, volatilitas ya atau perubahan yang mendadak, cepat V-nya itu atau terus yang kedua tuh uncertainty, ketidakpastian. Yang ketiga itu C-nya complexity, kompleksitas dan ambiguitas ya. Ketidakjelasan atau kebingungan dari situasi yang tidak pasti ya. Kalau teman-teman jadi itu tuh juga dua hal yang mempengaruhi dunia nilai itu ada juga pertolongan dari AI ya. Nah, tapi saya bingung nih kalau misalnya sekarang kalau kuliah misalnya informatika atau misalnya kuliah komputer itu masa depannya bagaimana ya pasti ya kalau kita nggak bisa sepinter mereka yang menciptakan AI ya Pak? Eh, para pakar ya, dan saya sangat setuju. Mereka mengatakan bahwa kita sedang mengakhiri eranya manusia, gitu. Kita sendiri, gitu ya. Kita sedang melepaskan sebuah makhluk ya yang tidak dapat kita kontrol. Jadi jadi mungkin 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 ini ya, mungkin ini adalah itu apa namanya? Em, jadi untuk orang-orang yang ketakutan dengan dirinya ya itu tuh menakutkan gitu. Tapi untuk orang-orang kayak kita seharusnya itu malah menimbulkan curiosity gitu. Kok bisa ya? Kok bisa? Apa namanya AI itu nanti akan eh, 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 apa namanya lebih powerful dari manusia gitu. Dan apa yang akan terjadi setelah itu? Gitu. Kita telah mengeksploitasi banyak sekali binatang yang jauh lebih lemah daripada kita. Dan karma itu sudah tiba saatnya harus kita bayar. Eksploitasi sama AI. Lalu kalau misalnya saat ini Pak ya, kira-kira kalau memang kita boleh lah, tadi kan pasti bilang kita encourage misalnya anak kita atau generasi muda untuk menyenangi bidang yang dia sukai gitu pasti. Tetapi dulu saya ingat satu satu video dari Jack Ma ya, dia bilang beliau bahwa nanti masa depan itu yang komputer lah, matematika lah, fisika apa segala macam itu mungkin nanti teller lah, akuntan lah itu akan tersapu habis dia bilang. Jadi kita mesti memberikan eh, generasi muda kita pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat emosional mungkin seperti eh, nari atau psikologi gitu, sosiologi, hubungan komunikasi itu bagaimana Pak Steve? Pandangan Pak Steve tentang itu? Apakah memang kita harus encourage anak-anak muda ke arah sana yang istilahnya mungkin saat ini belum bisa digantikan oleh AI atau bagaimana gitu Pak? Menurut saya kita terlalu lama berdiam di tahap duniawi menurut saya. Jadi dan mau tidak mau ya kalau terlalu banyak orang berpikir duniawi itu akan ada yang apa namanya? Yang dominan gitu ya. Dan orang-orang yang tertinggal itu akan menderita karena kita terus duniawi. Jadi sudah saatnya bagi kita untuk masuk ke level yang lebih tinggi, spiritual gitu ya. Nah, AI akan membantu karena kita mesti ngelihat gitu. Kenapa ada orang-orang yang bekerja hari ini? Ya, ada yang bekerja jadi tukang, apa namanya tukang pulung, jadi programmer, tadi segala macam. Karena mereka masih dibutuhkan. Ya, ada manajer apa segala macam itu masih dibutuhkan. Untuk apa? Untuk menciptakan barang, untuk menciptakan service. Ya. Nah, bayangkan bahwa satu AI beberapa tahun lagi itu akan dapat menggantikan 100 orang.
Jadi makin lama makin luar biasa. Orang makin tidak dibutuhkan. Nah, jadi yang bekerja siapa? AI. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan kita? Kita akan punya waktu cukup banyak untuk tidak usah melakukan apa-apa. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan dengan waktu yang nganggur ini? Kembali sebetulnya, kembali apa namanya ke dunia spiritual, apa namanya bermeditasi, ya mencintai segala macam. Karena kebutuhan kita yang basic itu sudah terpuaskan. Kenapa kita harus balapan kaya raya gitu? Kenapa kita harus sangat-sangat kagum pada orang yang super kaya gitu? Dan sangat merendahkan orang-orang yang tidak kaya sama sekali. Tapi era itu akan berakhir. Ya. Artinya AI akan buat semua orang kecukupan makan, semua orang tidak perlu bekerja, semua orang apa namanya tidak perlu sakit ya, karena AI akan memberitahukan pada orang-orang ini, lihat badanmu sudah mulai tidak benar gitu ya, badan mulai tidak balance gitu dan seterusnya. Jadi era orang-orang sakit dan orang-orang yang apa namanya orang-orang yang cukup ya, yang cukup sehingga bisa hidup cukup itu akan tiba karena AI. Ya. Dan waktu yang tersedia itu akan dilakukan oleh orang-orang itu untuk hal yang lebih meaningful ya bagi mereka. Dan nanti kita akan mungkin kita akan masuk ke suatu apa namanya level yang berbeda karena kita sudah tidak perlu memikirkan itu lagi. Oke, oke. Baik. Wah, menarik juga deh ya. Melihat sisi positifnya justru memperbanyak waktu kita untuk mengembangkan diri secara spiritual. Nah, itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Nggak mungkin kita ngelawan mereka. Nggak mungkin. Iya, iya. Baik. Oke, Roma Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, silakan yang ingin berinteraksi langsung bisa resen secara virtual tentunya, atau bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Bagi rekan-rekan yang bergabung di channel YouTube Dhamma Meta Jember atau Dhamma Televisi, dapat mengetikkan pertanyaannya atau sesuatu yang ingin didiskusikan dengan narasumber kita malam ini di live chat yang nanti akan difasilitasi oleh tim kami untuk disampaikan kepada Pak Steve. Izin Pak Steve, ini ada yang raise hand, saya persilahkan dulu. Silakan Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Muryadi, terima kasih Pak Steve, luar biasa sekali ya. Hari ini kita mendengarkan paparan yang luar biasa. Dan ini saya sangat suka pembahasan seperti ini, karena ini melatih daya pemikiran kita yang bagus dan akan lebih luas. Jadi saya merasa Pak Steve ini pemikirannya ini ya sudah bukan di tingkat yang mikro, tapi udah menjangkau tingkat makro. Nah, Pak Steve, saya mau nanya nih. Tadi saya kurang pendapat dengan mengenai AI nanti akan ke depannya yang mungkin diramalkan Pak Steve akan ke arah manusia akan lebih punya waktu untuk spiritual. Nah, jadi kemarin waktu awal-awal munculnya AI, ini kita dijelaskan ini dan termasuk juga kelebihan dari chat GPT. Nah, chat GPT dan sebagainya, wah luar biasa dahsyat sekali, bagus banget gitu kan. Dan makin lama penggunaan AI itu udah banyak digunakan oleh berbagai bidang dan berbagai pihak. Nah, jadi kalau untuk AI sendiri ya, ini uh, ini ada satu kecerdasan buatan. Nah, di dalamnya itu ada robot yang mengendalikannya gitu. Dan itu dibatasin manusia. Nah, sekarang kita berpikir, apakah tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan suatu hari AI ini akan sangat berbahaya bagi manusia dan menganggap manusia itu hanya keberadaannya sudah tidak dibutuhkan ataupun hanya sebagai benalu aja. Karena mereka udah jauh lebih pintar gitu. Udah jauh lebih pintar, udah jauh lebih bisa menguasai beberapa sektor. Kalau untuk kali ini ya mungkin mereka masih terbatas lah. Mungkin untuk beberapa hal saya rasa masih mengandalkan manusia. Tapi yang tadi Pak Steve bicarakan, nanti AI akan membuat AI yang lebih canggih lagi. Nah, ini akan menciptakan
kemajuan untuk para AI ini. Tapi kita mungkin dari sini kita bisa merasa bisa-bisa nanti untuk hal ini manusia akan tergerus. Lapangan pekerjaan tidak ada, semua digantikan oleh AI dan sebagainya. Nah, ini kemarin juga ada contoh dari Bapak kasus, ada robot-robot AI yang diciptakan dari berbagai perusahaan. Saya lupa itu dari negara mana, tapi mereka itu menembak mati manusia gitu. Saya nggak tahu itu apakah human error ataupun uh, itu adalah keinginan AI itu tersebut. Nah, jadi yang di film-film kayak apa kayak yang modern itu, AI itu punya satu kesadaran, punya satu emosi, sudah bisa merasakan emosi. Nah, mungkin kedepannya AI ini juga akan bisa sangat seperti itu, karena dia akan gampang cepat mempelajari, meskipun kita merasa itu tidak sama dengan manusia. Tapi 100% mendekati 100% mungkin bisa kali ya. Jadi menurut Pak Steve bagaimana? Makanya tadi saya kayaknya kurang sependapat nih. Yang Nanti bagaimana apanya? kedepannya, Bagaimana apanya? Yang pertanyaan Bapak apa? ya ini saya punya pemikiran seperti itu Pak Steve. Jadi kalau nanti kedepannya AI ini bisa jadi ini akan menjadi hal yang berbahaya bagi manusia. Nah, Memang begitu. Memang jadi berbahaya untuk bagi manusia. jadi Maksudnya mungkin untuk Anda udah benar, Pak. jadi saya merasa mungkin apakah manusia nanti ke depannya bisa dengan tenang menjalankan kehidupan spiritual dan segala kebutuhan fisik dilayani oleh AI. Saya kira tidak sependapat itu karena kondisinya itu nanti akan tiba di mana kita akan yang dibudak oleh AI ini. Iya, betul. Jadi awalnya kita masih dilayani, terus lama-lama kita nggak dilayani lagi. Itu betul. Selesai gitu. mungkin Anda Ya, dan saya Pak tidak Edi tidak mirip-mirip mendapatkan. seperti Terminator kali, Iya, film Terminator gitu. Lalu iya, apa? betul. AI-nya self-maintain, self-life, maksudnya lalu bisa mengatur AI yang lain untuk menciptakan Iya, ini dan itu. iya. Jadi kita manusia ini apa namanya? Ini adalah menurut saya ya, ini adalah tantangan terbesar dalam sejarah manusia yang sudah sekitar 200.000 tahun gitu ya. Manusia ini kan baru betul-betul jadi manusia itu 200.000 tahun sejak, dan baru 50.000 tahun sejak kita punya otak yang pinter ini. Ini adalah yang paling besar. Dan kita tidak tahu, saat ini kita belum tahu bagaimana solusinya. Dan kalau kita masih tetap belum menemukan solusinya, sementara ya makin lama makin pinter, maka kita bisa punah. Namun mungkin kita akan menemukan solusinya. Kita tidak tahu. Jadi kalau yang dikatakan Pak Tekwang ya, apakah kita akan dilayani? Kita akan dilayani, Pak, selama masih AI yang sempit ya. Jadi AI sempit itu artinya AI itu hanya bisa mengerjakan satu fungsi gitu ya. Jadi mereka masih bisa kita kendalikan. Kemudian mereka akan masuk ke yang lebar. Itu di mana mereka sudah bisa berpikir seperti manusia. Kemudian mereka masuk ke era yang super, di mana mereka mungkin sudah kayak dewa gitu ya. Sementara kita, perkembangan kita itu masih mengendalikan otak gitu ya. Mereka enggak. Jadi kayak kita makin lama akan makin lupa. Banyak hal yang kita lupa, kita perlu bantuan alat-alat gitu ya. Alat-alat itu mungkin akan lebih pintar daripada kita pada waktu kita tua, apalagi ya, lebih penting. Tapi karena kita saat ini tidak tahu bagaimana cara AI itu solve the problem, dan seringkali di luar dugaan, maka sangat besar kemungkinan bahwa mereka akan melakukan hal yang yang saat ini ya, belum kita mengerti. Itu betul. ya Pak, kemarin waktu ada satu juga kasus kan di mana ternyata ada AI bersama dengan AI yang lain tuh berkomunikasi gitu. Padahal kita nggak tahu koneksinya itu bagaimana, tapi dia nggak berbicara secara langsung, dia menggunakan bahasa komputer di situ. Ternyata para peneliti itu meneliti bahwa AI ini saling berkomunikasi antara lain. Artinya mereka udah punya kesadaran untuk hal ini.
Dan sekarang kita mau kata ya, kita mungkin lagi Zoom dan sebagainya, lagi melakukan aktivitas sosial, berhubungan dengan digital, connecting dan sebagainya gitu kan. Itu semua diawasi sama AI gitu. Jadi kita bukan lagi kita bukan lagi kita memandu AI, tapi sekarang kita sudah diperhatikan bagaimana untuk AI. Nah, itu sih pandangan saya Pak tentang AI ini gitu. Ya Pak, sangat-sangat menghargai pandangan Anda dan Anda tidak salah. Itu betul sekali semua yang Anda sebutkan. Cuman pertanyaannya adalah apakah ini sesuatu hal yang perlu mengkhawatirkan kita? Nah, ini menyambung pertanyaan yang di chat, Pak, ini. Lah, jadi bagaimana, Pak, ya? Misalnya untuk kita saat ini, atau mungkin 10, 20, atau mungkin 50 tahun ke depan, kita ini, atau mungkin sebagai umat Buddhis. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya kita yang bertanya sebetulnya, gitu kan. Jadi banyak sekali para pakar yang juga bertanya. Dan mereka melihat bahwa kemajuan AI ini betul-betul spektakuler, gitu. Spektakuler, bahkan Bill Gates, bahkan Stephen Hawking ya, itu mengatakan bahwa kita mungkin harus stop ya itu. Tapi nggak bisa, sudah terlanjur. Jadi beberapa pakar yang lain yang mengatakan ya kalau ini kita mau terus ya, kalau Amerika stop, China meneruskan AI, China stop, Irlandia meneruskan. Dan jadi selama manusianya terpecah-pecah dan kita tidak bisa bersatu melawan mereka, ya hopeless ya. Dan saat ini kita betul-betul terpecah-pecah. Kita bahkan belum memecahkan masalah global warming gitu ya. Yang satu global warming, yang satu memperingati, yang satu ngomong enak amat. Dulu waktu kamu masih miskin, kamu kamu mengeluarkan gas sebanyak-banyaknya. Sekarang setelah kamu maju, kamu minta kita ini. Jadi manusia ini keinginan kita untuk menyenangkan diri sendiri. Ini yang akan merusak kita. AI hanya salah satu gitu ya. Tapi kalau kita begini terus muncul lagi yang lain. Kalau nanti ada sesuatu yang lain lagi, misalnya sebelum AI, hal yang dapat merusak, menghancurkan kita habis-habisan itu adalah nuklir gitu ya, nuklir. Dan itu pun belum selesai. Nuklir ini belum selesai. Masih ribuan senjatanya. Dan sekarang orang-orang lagi berpikir, siapa yang akan melepaskan itu? Apakah Korea Utara? Apakah Trump? Hanya karena nuklir itu ada dan belum pernah diluncurkan, maka kita merasa bahwa ancaman itu tidak ada. Tapi ancaman itu betul-betul ada dan nyata. Kalau ada orang-orang yang meninggal dan berharap bahwa setelah mereka meninggal, mereka akan dapatkan hadiah, mereka akan dapatkan reward yang jauh lebih luar biasa daripada hidup saat ini, mereka akan melepaskan nuklir itu. Dan orang-orang yang tidak percaya pada sorga atau apa segala macam tetap akan menjadi korban. Dan bagaimana kita akan memecahkan masalah itu? Jadi bukan AI ini masih pelan-pelan. Tapi yang sudah jelas ada dan tinggal di push buttonnya itu nuklir. Itu betul-betul habis. Jadi tinggal kitanya gitu. Bahwa kita tidak setuju bahwa AI apa segala macam, maka mungkin yang perlu kita pikirkan adalah kitanya sendiri gitu ya. Apa yang akan mencegah kita? Yang akan buat kita bersatu untuk mencegah hal-hal yang mengerikan ini terjadi. Jadi tadi kesimpulan yang pasti bawakan ya, bahwa egois dan sebaiknya kita mulai memikirkan orang lain. Exactly. Dan kebencian, ketamakan kita gitu ya, itu mungkin tidak akan membunuh seluruh dunia, tapi itu jelas membunuh kita. Dan begitu kita selesai, ya dunia ini selesai gitu kan ya. Tubuh kita sudah habis apa segala macam, mungkin kita hidup lagi gitu. Tapi semua kejelekan, keirian hati, kebencian dan lain-lain itu merusak diri kita, merusak hidup kita. Nggak usah nunggu AI gitu untuk merusak itu. Jadi sebenarnya ada bahaya yang lebih nyata di depan sebenarnya gitu ya. Udah jelas dan setiap hari kita lakukan itu ya. Sudah ada yang mau warning tapi kita juga tidak peduli ya kan. Kita lebih suka sama hal yang ada di luar sana gitu kan.
Buddha udah mewarning 2.600 tahun yang lalu hal ini sebenarnya. Eh, Dan sebenarnya izin Buddha Pak juga Steve. sudah memberikan obatnya ya Mas Steve, seperti itu. Tadi kan pasti Betul, mungkin menggeneralisasi istilah Buddhis, tapi itu banyak sekali konsep bodhicitta tadi yang pasti bawakan exactly, ya. betul, betul. Itu yang Ya, paling penting, mengembangkan bodhicitta. Itu betul-betul cara hidup yang paling benar. Betul. pengembangan Thank bodhicitta you ya. untuk merangkumnya. Jadi apa? Kalau dulu suhu saya ngomong itu apa dia bilang? Kita harus tahu bahwa setiap makhluk itu sebenarnya berkontribusi terhadap kebahagiaan kita itu gitu. Dia ngomong Betul. seperti itu. Itu betul. Dan itu bukan sekedar kalimat. Itu betul-betul nyata. Jadi kita bisa melihat sebetulnya level seseorang dari apa yang mereka katakan gitu. Karena ada beberapa layer gitu ya, level-level spiritual gitu. Bagaimana orang-orang yang sungguh-sungguh maju secara spiritual itu betul-betul kalimatnya juga berbeda. Iya, betul. Saya kadang-kadang orang yang spiritual maju itu seperti apa ya? Seperti dukun. Nanti kamu akan ketemu, Mul, dia bilang. Orang yang akan seperti ini, seperti ini. Saya kadang-kadang nggak percaya gitu bahwa orang sudah mempelajari sesuatu yang menurut saya itu istilahnya saya menjadi naif, tapi ternyata memang ada gitu. Terakhir yang sangat menohok itu dibilang katanya, banyak loh orang yang udah retret vipassana, meditasi puluhan tahun, tapi masih marah dia bilang. Saya pikir masa sih harusnya mereka kan lebih waras dari saya gitu. Tapi ternyata ada juga orang yang luar biasa memang. Ah, Ini, lalu ini, ini, iya, ini ada pertanyaan nih Pak. Saya pernah mendengar pernyataan dari Pak Andrew Yogianto. Saya baca ya Pak. boleh Pak, Atau boleh. Ah, atau Pak Mulyadi yang baca. oh boleh. Saya bacakan Pak ya. Oke. Eh, saya pernah mendengar pernyataan logis yang menjadi ancaman bukan artificial intelligence-nya, tapi ketidaksiapan manusia dalam menghadapinya, juga sejumlah orang jahat yang memakai untuk kejahatan. Bagaimana cara menyikapi era AI ini? Bagus banget ini Pak. Jadi yang menjadi ancaman bukan artificial intelligence, tapi ketidaksiapan manusia. Sama Pak. Yang menjadi ancaman itu bukan global warming-nya, tapi ketidaksiapan kita. Yang menjadi ancaman itu bukan nuklirnya gitu, tapi ketidaksiapan manusia. Segala sesuatu, semua ancaman. Yang tidak siap itu adalah kitanya gitu. Tapi tidak siap apa gitu ya. Selama kita merasa bahwa kita harus mempertahankan diri ini, bahwa diri ini adalah nomor satu, bahwa kita ini harus terus senang setiap saat, dan orang lain, dan kita tidak boleh tidak senang, orang lain harus setuju terus sama kita. Ya, semua eh, itu jelas bahwa kita tidak siap. Untuk orang-orang yang siap, apa penting ya? Kayak misalnya apa namanya biku yang apa namanya untuk protes kemudian dia membakar diri di Vietnam gitu ya, untuk dilihat gitu. Itu terbakar, itu terbakar betul-betul tanpa mengeluh sama sekali gitu. Jadi era orang-orang yang tidak siap dengan yang siap memang berbeda dan sangat sulit untuk siap gitu ya. Jadi mumpung belum terjadi sesuatu yang menakutkan, yaitu kita memang mesti persiapkan diri. Yang nasihatnya sudah diberikan gitu ya. Ya, just spend time gitu ya, meditate, spend time vipassana. Jadi intinya kita sudah boleh mulai berpikir untuk mengembangkan sisi spiritual kita ya pasti. Saat ini Harus juga ya. saat ini juga, jangan nunggu, jangan nunggu. Kita nunggu karena apa? Karena apa yang ada di sekeliling kita masih menyenangkan, gitu. Masih ada film, masih ada apa. Bagi kita itu bukan ancaman. Tapi bagi spiritual kita itu sudah ancaman. Ketika kita tertarik pada hal-hal yang menodai kemurnian kita, gitu ya, yang membuat kita oke dengan orang-orang apa namanya melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat atau apa segala macam. Itu tuh sebetulnya sudah mengancam kita. Cuman kita nggak tahu aja karena kita tetap enjoy aja. Ya memang. Yang enak itu orang lupa diri. Betul. Oke. Baik.
Terima kasih. Belum ada yang mau tanya lagi ya. Lalu, Saya Pak. oh boleh, silakan Pak Edi. Hmm. Gini Pak, tadi disampaikan itu tentang mengenai apa kebahagiaan gitu kan. Nah, tentang kita itu jangan apa menyinggung orang lain gitu kan dan sebagainya gitu. Nah, jadi ini terlepas dari pribadi Pak. Nah, pengalaman pribadi di organisasi, ada anggota organisasi yang melakukan kesalahan atau mungkin kita nilai kurang bagus dan kita sampaikan evaluasi atau kritik itu di forum. Nah, jadi yang dikritik pasti nggak puas dong, nggak nyaman gitu kan. Dan memang tapi kita harus, menurut kita itu harus disampaikan karena kalau nggak disampaikan ya tetap tidak akan menjadi evaluasi untuk kedepannya. Nah, jadi untuk hal ini kadang-kadang saya berpikir kalau kalau kita biarin ini kan serba salah Pak ya. Kalau kita biarin kita kadang-kadang membuat kesalahan itu terus terjadi. Tapi ketika kita sampaikan kita jadi nggak enak dan kita jadi merasa bersalah sudah melukai hati orang lain. Nah, jadi untuk yang poin yang terakhir yang slide di terakhir yang Bapak sampaikan itu, nah itu bagaimana ya untuk baiknya ya? Sementara suatu evaluasi, suatu kritikan itu perlu dilakukan supaya kedepannya itu akan jadi kinerja dari organisasi atau kinerja dari orang itu lebih baik. Kenapa, Nah, itu, Pak? Pak. Kenapa ketika kita memberikan evaluasi kita merasa bersalah? Kenapa, Pak? Karena di evaluasi itu ya kita pasti akan memberikan apa semacam luka kepada orang itu juga gitu. Dia akan merasa oh tidak terima gitu kan. Karena pandangan setiap orang itu kan berbeda-beda. Kita Kenapa? merasa diri kita benar. Kenapa dia luka? Apakah cara kita memberikan dengan orang lain itu akan menciptakan luka yang sama? Kalau kita yang memberikan dengan orang yang lain, apakah dia akan sakit hati yang sama? Nah, itu bisa jadi, Pak. Tapi kalau kita yang menyampaikan, kan otomatis kita yang nanggung untuk luka itu. Nah, cuma kalau kita Kalimat tidak itu artinya apa? Kalau kita yang menyampaikan, kita yang menanggung luka itu tuh saya kurang ngerti. Kalimat itu artinya apa? maksudnya gini, maksudnya kalau misalnya contoh orang ini salah kan gitu kan. Jadi kita yang menyampaikan, kita memberitahukan gitu kan. Nah, kita akan mendapatkan eh, rasa bersalah dari hal itu gitu. Pertanyaan saya Ya, tadi sebetulnya, mungkinkah Pak kita memberikan dan dia merasa sangat bersyukur? tergantung Pak, ini tergantung orang juga sih. Kalau misalnya Betul, ada yang betul, kalau betul. misalnya dia itu berpendapat menurut dia ini benar, itu benar, ya kita mau sampaikan meskipun kita di posisi yang benar, evaluasi ini dia nggak terima ya susah juga. Gitu. Dan akhirnya Betul. kita yang aduh kok jadi nggak enak ya gitu sama kan. Kalau kita Oke. nggak menyampaikan, kalau kita nggak menyampaikan kita akan jadi situasi itu jadi kacau gitu. Nah, ataupun kedepannya tidak ada Kenapa? perubahan gitu. Jadi kita harus menyampaikan ya Pak ya? Kita harus Ya, menyampaikan. harus menyampaikan dan kita mau nggak mau harus menanggung. Nah, tapi ada satu sisi di mana kalau kita refleksi ulang, kita memikirkan ulang kembali, Pak. Kita merenungkan kembali. Harusnya tidak perlu sampaikan gitu. Toh kita nggak selamanya ada di situ, pertama. Kedua, kita juga kita tidak mungkin bisa merubah orang itu seutuhnya gitu. Nah, karena memang ada pepatah mengatakan kita nggak bisa membuat semua orang bahagia. Yang mau ikut, yang benar-benar berpegang pada kebenaran ya kita masih bisa selamatin, kita masih bisa enak gitu. Nah, jadi kadang-kadang saya berpikir untuk kayak gitu, Pak. Jadi saya berpikir apa baiknya tidak usah disampaikan aja ya gitu. Pertama ya Pak, kalau saya sih, niatnya.
niat kita. Kita punya niat apa gitu. Niat kita untuk diri kita ya Pak, bukan untuk orang lain dulu. Kita mulai dengan niat itu. Kalau kita betul-betul kepengen supaya dia memperbaiki diri gitu ya, kita mungkin tidak usah membicarakannya di depan forum. Dan yang kedua, mungkin kita juga berpikir kalau saya ngomongnya kayak gini dia tersinggung. Gimana ya caranya supaya saya ngomongnya itu dia tidak tersinggung. Jadi ada jadi itu. Tapi mungkin pengalamannya Pak Taekwang mungkin berbeda gitu ya. Nggak tahu juga. Tapi menurut saya mulai dengan niat kita gitu. Niat kita itu untuk kita gitu ya. Sebetulnya apa? Sebetulnya apa? Yang tulus apa gitu. Yang tulus. Iya benar. Cuma kalau misalnya kita sampaikan secara pribadi juga gitu, orangnya kadang-kadang ada yang keras kepala nggak mau dengar juga gitu loh Pak. Jadi kalau saya selalu percaya bahwa kalau kita mau menasehati orang, nggak harus kita yang ngomong sih kalau menurut saya. Gitu. Kalau misalnya kita ngomong mental, tentu kita mesti mencari cara lain. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin punya punya otoritas terhadap orang tersebut gitu. Nah, kita mungkin bisa melalui orang itu. Mungkin itu teknik komunikasi kali pasti mungkin ya. Menurut saya. Ini sih menurut saya ya. Iya. Kalau tujuannya baik, kita akan berusaha untuk itu mencapai tujuan yang dikatakan Pak Taekwang itu, supaya orangnya membaik, gitu, supaya orangnya itu, dan caranya tidak harus yang kita ketahui. Jangan-jangan ada cara yang belum kita ketahui. Makanya belajar coaching Pak Tekwang. Siap. Ini penting ini. Baik, Pak Steve. Saya balik ke slide yang awal tadi waktu Pak Steve ke apa yang di University apa itu apa Nanjing ya Nanjing. Jiangxi. Apa? Jiangxi. Jiangxi. Iya. Nah, apakah kenapa Pak Steve harus kenapa Pak Steve tertarik untuk ambil S3 TCM dan apakah nanti misalnya kalau kita hubungkan dengan AI ini, mungkin nanti resep-resep tradisional TCM juga mungkin akan tersedia juga di AI gitu. Ada. Atau resep obat tradisional gitu, Pak. Yes, Nah, benar. Tapi mungkin sejak pandemi ya, sejak pandemi saya betul-betul tertarik sama kesehatan. Dan TCM mengatakan bahwa tubuh kita ini sebetulnya sudah luar biasa sekali gitu. Namun yang penting adalah balance, kembali kontrol gitu ya. Jadi yang membuat kenapa misalnya di Amerika gitu ya, 40% orang-orangnya itu betul-betul gemuk sekali gitu ya. Kenapa di Jepang itu hanya sekian persen? Apa yang membuat itu? Jadi balance itu adalah yang paling penting, dan balance muncul dari pikiran kita, dari kontrol. Nah, dunia kita menurut saya sudah sangat dipengaruhi gitu ya oleh apa namanya obat-obatan Barat, gitu, menurut saya. Dan ini membuat apa namanya TCM ya mempunyai tugas yang kita tidak bisa diam-diam gitu. Kita harus melakukan pendidikan. Kebetulan Pak Jokowi juga mendukung gitu ya. Kebetulan dunia timur itu penuh. Kita punya lebih dari 30.000 tanaman, dan dari 30.000 tanaman itu 7.000 lebih itu mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan. Tapi pada saat ini kita hanya menggunakan 200 tanaman untuk herbal. Dari 200 ini yang sudah kita pelajari baru 10%. Jadi yang 180 itu cuman kita bikin jual tanpa kita tahu sungguh-sungguh. Jadi masih ada 6.800 yang tersembunyi. Jadi potensi untuk membuat kita sembuh tanpa harus minum obat kimia itu masih besar. Tentu saja pengobatan Barat sangat luar biasa gitu. Jadi mesti bareng ya, mesti bareng anunya kerjasamanya. Oke, menarik juga ya. Tapi memang bisa Pak ya. Bapak kan backgroundnya ekonomi atau manajemen gitu ya. Lalu tiba-tiba sekolah TCM gitu, pengalaman menariknya bagaimana?
Tentu saja dengan kemampuan yang saya miliki ya, saya tidak mungkin menandingi orang-orang yang hebat-hebat gitu. Jadi saya harus fokus. Dan background saya adalah psikologi. Jadi saya fokus pada psikologi TCM gitu. Artinya banyak orang-orang yang punya masalah masalah psikologi ya, masalah fobia ini, masalah trauma ini, masalah ini dan itu gitu ya. Yang kalau menggunakan pendekatan biasa itu harus bolak-balik datang gitu. Tapi dengan TCM itu mereka bisa sangat cepat gitu ya. Bisa cuma 2 kali atau 3 kali datang gitu ya, dan itu bisa hilang. Trauma yang ada di belakang itu betul-betul bisa hilang. Jadi TCM itu bukan cuma akupuntur, acupressure gitu. Tetapi banyak sekali dan sangat opportunity yang ada ya untuk saling menyembuhkan atau untuk kita menyembuhkan orang-orang sekeliling kita itu masih besar sekali gitu. Luar biasa sekali walaupun umurnya sudah 5.000 tahun gitu. Sementara obat-obat barat itu sudah 300 tahun dan hebat gitu. Maka itu mesti kerjasama. Tapi TCM ini unbelievable dan sangat murah itu penting. Sangat murah. Tidak bisa melawan barat untuk penyakit yang mendadak. Misalnya kita stroke, itu kita perlu obat barat. Misalnya jantung, kita perlu obat barat. Tapi kalau penyakit itu kronis, tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit hati, penyakit ginjal, itu TCM itu bagus banget. Back pain gitu ya, itu bagus banget. Oke, jadi masing-masing ada itu juga ya, ada penempatan porsi yang sesuai. Betul. Tapi dulu saya pernah dikasih tahu, Pak. Iya, Pak. Iya. Sama satu sensei katanya sebenarnya edukasi tentang TCM ini mungkin kita orang timur juga sudah terlalu gimana gitu, kadang-kadang jadi menganggap bahwa obat-obatan herbal itu bisa dimakan tanpa memiliki efek samping. Tapi sebenarnya pun harus diresepkan sesuai dengan porsi seperti obat dokter barat, kan, Pak, kalau nggak salah. Exactly. Saya sangat setuju sekali dengan beliau. Hal-hal yang menakutkan itu kadang-kadang kita bisa minum saset ya, cukup banyak cairan ini cairan itu tanpa kita peduli. Jadi PR TCM masih cukup banyak, terutama mengenai side effect. Oh, berarti memang belum ada penelitian yang intensif sekali untuk side effect dari itu, Pak. Ada, tapi tidak untuk semua obat yang ada di pasar. Misalnya obat barat sekalipun gitu ya, obat barat sekalipun itu juga banyak salah paham. Misalnya vitamin. Kalau vitamin terlalu banyak ini katanya rusak badannya. Tidak selalu demikian gitu ya. Misalnya vitamin C itu katanya harus 1.000 mg satu hari gitu. Kalau lebih daripada itu gimana? Oh nanti begini. Enggak, itu vitamin C itu betul-betul tidak ada side effect. Juga beberapa vitamin yang lainnya yang barat. Jadi bukan hanya TCM yang punya PR, tapi pengobatan barat juga punya PR. Ada miskomunikasi yang luar biasa di barat sendiri. Yang para dokter pun kalau kita tanya, walaupun mereka pintar-pintar sekali, kan mereka tidak bisa meneliti semua. Jadi mereka ngambil apa yang populer aja gitu ya, apa yang populer. Ya seperti kemarin COVID, Huang Lian, wah semua pada beli Huang Lian. Dan itu kan itu sempat dikritik sama satu sensei juga, katanya bahwa sebenarnya itu obat keras katanya ya. Hanya pada saat-saat tertentu baru boleh minum, dibilang katanya. Ya, tapi saya menghimbau untuk teman-teman yang mohon maaf, yang setelah SMA kemudian berhenti sekolah, terus kemudian karena sekolah mahal gitu. Saya menghimbau, coba telepon ke Nalanda gitu ya, karena bisa lulus gitu dengan double degree gitu ya, dengan ilmu yang income-nya itu sangat bagus gitu ya.
Dan ilmunya itu sangat bagus gitu, untuk menyembuhkan banyak orang. Dan untuk karmanya juga sangat bagus gitu. Daripada menjadi, mohon maaf, penjaga toko atau apa ya yang biasa gitu. Jadi kan lumayan kan kalau misalnya bisa jadi dokter gitu, dengan biaya yang mungkin hanya 1/10-nya gitu. Why not? Bahkan yang sudah pensiun dan mau belajar lagi gitu ya, why not gitu. Atau yang menjelang pensiun gitu ya, dan bosen misalnya dengan pekerjaan yang ada gitu, dan kepingin karir yang berbeda, gak apa-apa, belajar lagi. Katanya di Barat itu sudah masa pensiun itu sudah dinaikkan gitu ya, sudah bukan 65 lagi tapi 75. Sementara kita di Indonesia tetap 55 terus gitu ya. Itu Sudah naik dikit sayang lah, sekali. 58 naik dikit sekarang. 58. Oke, 58. Betul. Sayang. Oke, ini sudah mendekati akhir, Pak. Ini Ya, Pak. Nggak apa-apa. eh, Kita akhiri. pertanyaan terakhir, Pak, dari saya. Mungkin sebagai closing statement juga ya. Eh, Bagaimana kalau misalnya nilai-nilai budi seperti kesadaran, mindfulness, dan meta belas kasihan itu bisa diimplementasikan ke AI, itu bagaimana, Pak, menurut Pak? Sekali lagi, Pak. Sekali lagi. Itu kalau misalnya nilai-nilai budi seperti mungkin penyadaran atau cinta kasih, belas kasih itu kalau diimplementasikan dalam AI itu bagaimana, Pak? Untuk dalam mungkin pembuatan AI atau bagaimana? Apakah ada terbuka Oh, kemungkinan untuk itu, Pak? Maksudnya? sebetulnya itu masih merupakan misteri besar ya, Pak, saat ini. Jadi antara cara jadi kita tahu bahwa kita punya otak, gitu ya. Kita punya otak. Tapi kemudian kita juga tahu bahwa kita ini sedang berpikir. Kita sedang berpikir. Apa hubungannya otak dengan berpikir ini? Bagaimana bagaimana barang yang fisik ini ya, otak ini yang bisa dilihat dan segala macam, itu kemudian menciptakan kesadaran. Itu bagaimana caranya gitu. Itu hari ini masih merupakan misteri yang betul-betul belum terpecahkan. Kita tahu bahwa kalau titik-titik otak tertentu itu digerakkan, maka kesadaran kita bisa hilang, memori kita bisa hilang. Kita tahu. Tetapi bagaimana sesuatu yang tidak fisik itu bisa diciptakan oleh sesuatu yang fisik, itu kita belum tahu. Jadi karena kita belum tahu, maka AI ini merupakan sesuatu yang sangat interesting gitu. Apakah nanti setelah para AI ini mempelajari manusia-manusia dan kemudian mereka bisa membuat otak yang jauh lebih dahsyat daripada otak kita, apakah mereka akan bisa mempunyai kesadaran? Itu suatu misteri yang luar biasa. Kalau mereka bisa memecahkan masalah itu dan mereka mengajarkan kepada kita, wah, misteri itu terpecahkan. Jadi saat ini buru-buru kita mau mengajarkan kesadaran gitu kepada AI. Kita sendiri tidak tahu gitu dari mana kesadaran itu muncul. Oke. Baik. Terima kasih, Pak Steve, atas sesinya malam ini. Luar biasa, kita banyak punya pandangan baru ya, terutama tentang bagaimana kondisi yang tidak pasti di dunia ini dan bagaimana kita banyak berbicara tentang AI dan efek sampingnya, bagaimana sisi positif dan negatifnya untuk kita ya. Sekali lagi, terima kasih Pak Steve sudah meluangkan waktunya yang luar biasa. Sangat bagus ya malam ini ya. Kita yang Terima hadir kasih. nanti mungkin teman-teman yang di YouTube atau mungkin yang tidak sempat menonton mungkin bisa menonton ulang. Ini sangat bagus untuk menjadi satu gambaran kita bagaimana kita bisa terus untuk eh, maju ya, terus berpikir tentang masa depan kita, bagaimana kita mengedukasi nanti anak kita. Ternyata parenting itu sangat-sangat penting ya.
untuk menghadapi dunia serba tidak pasti ini. Jadi Wah, luar biasa. memang orang tua tuh harus belajar ya, belajar bagaimana cara menginstal program yang tepat dan akurat kepada anak kita. Oke, pasti terima kasih Terima atas kasih. waktunya. Baik, sebelum kita selesai, mari kita bersama-sama melimpahkan jasa kebajikan kita. Mungkin staf plastik bisa membantu kita untuk berparti dana, memimpin kita bersama-sama melimpahkan jasa. Mungkin apa yang telah kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik dan berkualitas yang mungkin kita mulai dari kita bangun pagi hingga saat ini. Silakan, Pak. Nah, mari teman-teman, kita bersikap anjali. Izinkan saya akan membacakan parita pelimpahan jasa. Punya sida nikatasa yana nyani kata dime te sangja bagino hontu satta nanta pamanaka ye pia gunawanta cha mayang mata pita dayo itane ca piaritawa anye maja tawerino satta titan tilokasmi te buma ca tuyonika panceka catuwo kara sang saranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumo dan tute sayang ye simang napaja nanti Dewa tesang iwe dayung maya dinan punya nang anumo dana hetuna sabe sata sada hontu awera suka jiwino kema padan capa pontu te sasa sijatang suba sadu sadu sadu. Mari kita tetap bersikap anjali. Saya akan menutup dengan paritana Mangkarapata. Arahang sama sambuddho bhagawa budang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Mari kita bersama-sama mengucapkan sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik teman-teman, Romo Ramani Ibu Bapak, saudara-saudara sedapa, selanjutnya kita akan melihat beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh tim. Terima kasih. Ya, Romo Romani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Steve Sujatmiko, yang telah membawakan materi yang sangat bagus. Juga terima kasih kepada rekan-rekan Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama yang telah bergabung, turut mendengarkan sharing pada malam ini, baik di Zoom maupun di channel YouTube. Mari kita berjumpa lagi nanti di hari Senin, di waktu dan jam yang sama. Sukionto Namo Buddhaya. Terima kasih pasti. Wah, suara saya hilang nih.